Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Karena Dia yang layak kita tinggikan. Karena Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan yang sangat besar. Sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Besar dan ajaiblah, haleluya Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Raja
Gembala kami yang baik, Engkau Allah yang kudus. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Bahkan seluruh bangsa di muka bumi ini layak untuk menyembah-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, yang sanggup dan mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami menjadi milik-Mu. Dan kami bersyukur kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bangga kami memiliki-Mu. Kami bahagia kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami ingin naikkan ucapan syukur kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kuasai dan urapi setiap kami, kuduskan dan layakkan setiap kami, untuk kami datang berbakti kepadamu. Kami juga menyerahkan hamba-hambamu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik WL Singer pemusik multimedia, hambamu yang menaburkan benih firman-Mu. Tuhan mari kuasai setiap hamba-hambamu, urapi dengan roh-Mu yang kudus. Kiranya hikmat dan marifat penuh atas hamba-hambamu, sehingga setiap pelayanan hamba-hambamu menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang mengalami sakit penyakit,
Tuhan sudah sembuhkan saat ini. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar. Setiap permasalahan yang dialami oleh anak-anakmu, Tuhan pasti menyelesaikan satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya berkat kesetiaan anak-anakmu diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut puji-pujian pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun ini. Kita sudah merasakan suka duka, susah senang. Sudah kita lewati. Karena musim berganti musim, tahun berganti tahun. Tapi kita punya Allah yang Tuhan. Tuhan yang kita baik, Tuhan yang setia. Meskipun kita dalam masalah pencobaan, tapi kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu, ya amin. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu Dia mengangkatku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Yesus. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Oh, haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Yes, amin, amin. Selalu akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan meliharaku. Sampai kapan? Seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidup kita Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menolong. Amin Bapak Ibu. Masih semangat? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian
datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Tapi saya melihat belum ada yang semangat. Kalau kita, hai gitu semangat ya Bapak Ibu. Mungkin belum sarapan ya Bapak Ibu ya. Dari pusat langsung ke sini ya. Haleluya. Oh amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Glory. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian sebab Dia Raja. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya ku memberi korban syukur adanya setiap waktu. Selalu seumur hidup semangat mau bersorak. Hey, di hadapannya umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian sebab Dia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi umat bersyukur padanya setiap waktu. Umat selalu seumur hidup mau bersorak-sorai dan menari hadapan. Amin. Suka umatnya bersuka, kita semua bersuka. Haleluya. Sebelum duduk kita kasih tangan kanan kiri. Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Engkaulah gunung batu dan keselamatanku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Dia, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kalau
Ya, kita sudah banyak memuji nama Tuhan, sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Yesus kau kebenaran
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini ada banyak pilihan, kami bisa berada di tempat lain, tetapi Tuhan memanggil kami, memberi kami kerinduan untuk beribadah, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, waktunya kami untuk mendengarkan, belajar merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dengan segala kekuranganku. Jangan izinkan, jangan biarkan dosaku menghalangi berkat Tuhan tercurah atas jemaat Tuhan di gereja ini. Tuhan juga mengurapi setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan dengan bahasa yang paling sederhana, agar setiap jemaat-Mu boleh memahami berita firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa pimpin hati kami fokus memusatkan perhatian kepada benih firman Tuhan, seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, bukan seperti Marta yang sibuk ke sana kemari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Ya, senang sekali untuk pertama kalinya bisa melayani di GBPS Anugerah ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Paulus untuk tugas kepercayaannya, Ibu. Salam kenal semuanya. Saya Roni. Saya datang bersama istri dan anak kami di belakang, duduk di belakang supaya nanti kalau nangis nggak mengganggu kita. Saya menggembalakan gereja di Kediri, Bapak Saudara, Gereja Utusan Pantai Kosta. Tetapi kami masih domisili Surabaya karena saya pengembalaan baru beberapa bulan menggantikan papi saya yang baru meninggal September yang lalu. Lalu saya juga membimbing ada sekitar 80 pendeta gembala di daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, seputar situ. Ada 80 gereja kurang lebih yang gembalanya saya pimpin untuk mereka melayani Tuhan dengan lebih baik. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kenalan pendeta atau gembala di daerah-daerah itu yang gerejanya jemaatnya sedikit, mungkin 15, 20, 25 orang, Bapak Ibu Saudara boleh kontak saya akan coba kunjungi gereja mereka gitu ya. Siapa tahu bisa bergabung bersama kami. Itu perkenalan dari saya. Senang sekali bisa melayani di GBPS di Jalan Muria ini. Beberapa bulan yang lalu saya melayani di Sawahan ya, di GBPS Sawahan. Juga di kaum wanita, juga di ibadah umum. Jadi saya lebih dulu kenal Pendeta Linda ya, Cece dari Pak Paulus ya, kakak dari Pak Paulus. Dan senang sekali pada hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema, bisa ditampilkan oleh Bapak Pendeta Paulus, ayat di kitab Lukas ya, pasal 2 ayat 29. Dari ayat itulah kita akan belajar satu topik firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tipikal pengkhotbah pengajaran, Saudara ya. Jadi akan ada banyak slide, Bapak Saudara bisa foto. Kalau mau belajar lebih bisa minta di multimedia. Slide khotbahnya saya mau copy bawa pulang rumah, silahkan, bebas ya. Kita menyebarkan benih firman Tuhan terbaik. Bapak Saudara yang belajar, rindu belajar, haus kebenaran, akan mendapatkan yang terbaik. Nah, ayat ini Saudara, nanti kita akan belajar bagaimana ada orang-orang yang bisa melihat Tuhan Yesus dan akhirnya mendapatkan damai sejahtera. Di Lukas 2 ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Saudara, itu lukisan yang dibuat oleh seorang yang terkenal, saya lupa namanya. Dia melukiskan seorang bapak yang ada di kitab Lukas yang bernama Simeon. Dia itu
dijanjikan Tuhan akan melihat bayinya Yesus, dijanjikan Tuhan tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan bayinya Yesus. Nah, karena sudah dijanjikan Tuhan, maka dia sangat sering berkunjung ke bait Allah. Dia terus ke bait Allah. Dia menantikan bertemu dengan bayi Yesus itu sambil berdoa bagi bangsa Israel. Dia orang yang baik, dia orang yang saleh, dia orang yang benar. Tapi dia rindu bangsa Israel mendapatkan keselamatan. Jadi dia menanti-nantikan kelahiran Yesus, dia menanti-nantikan bertemu dengan Yesus. Pada akhirnya Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Disitulah Simeon bertemu dan begitu dia melihat Yesus, hatinya dilimpahi dengan damai sejahtera. Kemudian dia mengatakan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sangat terkenal. Dalam bahasa Latin nunc dimittis itu, biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera. Itu nyanyian yang zaman dulu sekali di gereja-gereja Katolik, mula-mula gereja awal-awal, juga di gereja Kristen Ortodoks di zaman awal-awal tahun 700, tahun 1000, awal-awal dulu, ini dinyanyikan di gereja-gereja. Beberapa gereja kuno Ortodoks sampai hari ini masih menyanyikan lagu Nunc Dimittis. Sebuah lagu ketika dia bisa melihat Yesus Kristus, dia mendapatkan damai sejahtera. Nah, dari prinsip kehidupan Simeon ini, kita akan belajar ada 3 prinsip kisah Simeon yang mampu melihat Yesus dan mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ada problem-problem kehidupan. Yang pertama adalah banyak orang mengejar damai sejahtera yang palsu. Yeremia 6 ayat 14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Banyak orang saudara yang mengejar damai sejahtera, rasa tenang di hati, bahagia dengan berbagai cara. Saya punya teman yang suka healing, saudara. Dia berpikir kalau sering-sering healing, itu dia mendapatkan damai sejahtera. Dikit-dikit ke Bali, dikit-dikit ke Batu, dikit-dikit Jogja, nanti Thailand. Kalau sudah ke Thailand itu, ke Bangkok itu, wah belanja shopping. Ya, senang healing, mendapatkan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang begitu itu sesaat lalu hilang lagi, saudara. Sesaat hilang lagi. Pesta pora, kalau kita lihat film-film Korea yang suka nonton drama Korea, mereka yang stres biasanya langsung mabuk-mabuk, pesta, minum, melupakan masalah tidur. Bangun tidur masalahnya masih ada. Ada yang mengejar seks, merasakan kenikmatan seks, ketika orgasme itu otak kita mengeluarkan zat-zat bahagia, yang membuat dia merasakan damai sejahtera sesaat. Disitulah kemudian dia mengejar lagi. Kenapa? Karena setelah itu stres lagi. Nggak bisa tidur lagi. Sumpek lagi. Masalahnya masih ada. Ada yang kejar cuan. Tapi tidak pernah ada puasnya. Kenapa? Damai sejahtera di dunia ini itu gini modelnya. Kalau masalah sudah ada solusinya, baru saya mendapatkan damai sejahtera. Itu sesuatu yang palsu. Itu sesuatu yang sementara. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, walaupun dalam masalah, saya tetap mengalami damai sejahtera. Itu yang asli. Jadi kita harus bisa mengamati kehidupan kita. Apakah kita mengejar yang sesaat ini, damai sejahtera yang palsu ini, ataukah kita sudah mendapatkan damai sejahtera yang asli? Yang asli gambarannya bukan yang seperti ini. Bukan yang healing, shopping, bukan yang pesta-pesta, bukan yang mengejar kenikmatan seks, bukan. Gambarannya seperti ini damai sejahtera yang asli.
Ini gambar aslinya. Ada angin badai, air, petir, dan dingin. Tetapi di ujung sana saya perbesar tuh gambarnya. Ada burung yang tinggal dengan tenang. Ini kalau gambaran damai sejahtera yang asli seperti ini. Walaupun sekelilingnya masalah, petir, dingin, angin. Tetapi kalau dia punya damai sejahtera yang asli, dia tenang. Dia tenang. Enggak gopo, enggak stres, tetap bisa tidur enak, tetap bisa makan nikmat. Tapi orang-orang yang hidupnya mengejar damai sejahtera yang palsu, ada masalah dikit aja, makan enggak selera. Dokter baru bilang, Bu, ada benjolan di leher, di perut, langsung enggak enak makan. Stres sudah langsung. Pikirannya aku mati besok mati. Nanti ada kabar sedikit, Bu, rapotnya cek darahnya ini naik, ini enggak bagus. Langsung sumpah ketemu orang dimarahi, marah terus. Banyak orang ketika kena masalah kelihatan aslinya. Tapi kalau banyak uang, bahagia, sehat, kelihatannya dunia ini semuanya Tuhan itu baik. Tetapi saat ada masalah, kelihatan aslinya. Dia punya damai sejahtera yang asli, atau selama ini damai sejahtera yang dia miliki adalah yang palsu. Akan terlihat aslinya, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang asli itu tidak bisa dibeli loh. Tidak bisa saudara shopping, belanja tas harga 10-15 juta, ganti handphone harga 20 juta. Lalu kita mendapatkan damai sejahtera yang asli, tidak bisa. Ayatnya jelas di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan. Bukan kau beli, aku kasih. Kita tidak perlu bayar apa-apa. Damai sejahtera itu kita diberi, bukan kita membeli. Damai sejahtera itu bukan dibeli, tetapi diberikan oleh Tuhan. Nah, ini prinsip yang pertama yang kita bisa pelajari. Lukas 2 ayat 27a, Bapak bernama Simeon tadi, dia mengejar damai sejahtera dengan datang ke bait Allah. Karena dia tahu damai sejahtera yang asli tidak bisa dibeli di mall, di luar negeri, masuk toko, pergi ke pantai, ke gunung. Tidak bisa. Damai sejahtera yang asli itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia mengejarnya, cari Tuhan. Dia datang ke gereja, ibadah. Datang ke gereja, berdoa. Datang ke gereja, setia beribadah, setia. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Jangan lagi males-males ke gereja. Jangan lagi males-males beribadah. Pagi-pagi bangun, utamakan doa dulu, bukan lihat handphone dulu. Banyak orang begitu melek yang dicari apa? Handphonenya. Cari dulu Alkitabnya. Oh, Alkitab saya di handphone Pak. Ya wes, sembarang. Ya. Yang penting yang dibuka, langsung baca firman Tuhan, berdoa, ya, connect dengan Tuhan. Supaya kita mendapatkan damai sejahtera yang asli, bukan yang palsu. Itu problem kehidupan yang pertama ya. Dan prinsipnya, jangan mengejar damai sejahtera yang saya sudah bertemu dengan banyak orang kaya, Bapak Ibu. Banyak sekali pemilik pabrik ini, pemilik perusahaan ini. Banyak sekali. Karena saya sudah melayani di berbagai gereja di Indonesia ini, dan mereka ngajak saya makan setelah ibadah. Pak Roni, saya kepengin makan sama Bapak. Ngobrol. Hartanya banyak. Tetapi minta maaf. Beberapa dari mereka tidak memiliki damai sejahtera yang asli. Padahal yang mereka kejar, dikejar juga oleh banyak orang yang lain. Mereka pikir kalau aku punya duit banyak,
Aku bisa dapat yang asli damai sejahtera. Tidak bisa. Karena itu ayat firman Tuhan berkata, jangan mengejar kekayaan. Tinggalkan niatmu itu. Hati-hati dengan apa yang kita kejar. Jangan sampai kita mengejar berkatnya, tetapi tidak mengejar yang memberi berkat. Yang dikejar harusnya yang memberi berkat, bukan berkat. Itu prinsip yang pertama. Kita masuk ke problem kehidupan yang kedua. Buta mata batinnya. Adalah orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, orang-orang begitu, ini adalah orang-orang untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Maksudnya begini, saya bertemu banyak orang Kristen yang datang ke gereja, ibadah. Tapi ketika saya tanya, buat bapak, buat ibu, buat saudara, ke surga itu cuma satu jalan Yesus atau banyak jalan menuju ke surga? Lewat Nabi M boleh, lewat tokoh B boleh, lewat jalan agama X boleh, atau hanya melewati Yesus? Ini pertanyaan sangat penting. Orang yang buta mata batinnya tidak bisa melihat bahwa Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Kalau Bapak Ibu Saudara masih berpikir banyak jalan menuju ke surga, minta maaf, saya harus keras, tegas. Bapak Ibu Saudara masih buta rohani, masih buta mata batin. Harus segera bertobat. Kenapa? Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanyalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain di dalam muka bumi ini yang kepadanya diberikan kuasa untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Tapi masih banyak orang yang dia ke gereja, tapi tidak bisa melihat Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ini seperti begini. Saudara ke gereja, mata kita itu lihat, tapi pikiran kita tuh belum, mungkin tidurnya baru tidur jam 6 pagi, jam 9 sudah sampai gereja, atau belum sarapan, atau lagi sakit. Lihat, tapi nggak connect gitu loh. Datang, lihat, tapi nggak connect. Banyak seperti itu. Dia sudah ada di gereja, dia sudah bertemu dengan Yesus, tapi mata batinnya tidak bisa melihat karya Yesus. Tidak bisa melihat pribadi Yesus. Tidak bisa melihat kasih Yesus. Saya pernah bertemu seseorang, teman lama di bandara. Sama-sama turun dari pesawat, cari bagasi. Ini teman lama ini lewat di depan saya. Kita tuh lihat-lihatan. Saya langsung, loh teman kuliah dulu. Halo. Dia malah melengos. Kita lihat-lihatan. Saya bingung. Loh, salah apa aku sama dia ya? Tak kejar, dia ke toilet. Terus, hey bro, ingat aku enggak? Loh Ron iya. Loh tadi kita lihat-lihatan sebelah, kamu enggak lihat? Oh iya tak, pikiranku lagi ke tempat lain. Matanya ngelihat saya, pikirannya ke tempat lain. Jadi kalau Bapak Saudara ketemu saya nanti ya mungkin ya, di mana gitu ya, terus lihat-lihatan, terus Bapak Saudara, Pak Roni, terus saya, itu jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Saya orang introvert, pikiran saya dipenuhi dengan pikiran saya sendiri. Mikir apa. Jadi jangan pikir orang saya sombong, enggak. Itu mungkin pikiran saya tidak di situ, sedang kemana-mana. Itulah orang yang buta mata batinnya, tidak bisa melihat walaupun sudah bertemu. Dan ini hati-hati. Lalu apa solusinya? Kita harus berdoa buat orang-orang seperti ini. Jangan sampai tubuhnya ada di gereja, pikirannya di tempat lain. Jangan sampai dia seperti dirham yang hilang. Dirham yang hilang di mana?
Di dalam rumah. Dirham yang hilang itu hilangnya di mana? Di dalam rumah. Itu gambaran orang yang hilangnya di dalam gereja. Dia di gereja tetapi tidak diselamatkan. Kenapa? Imannya tidak pada Yesus. Ke Yesus bisa Pak, tapi saya percaya lewat yang lain juga bisa. Nah, ini gawat. Ini gawat. Dia harus mengerti kebenaran supaya dia mata batinnya bisa dicelikkan. Solusinya apa? Minta Yesus mencelikkan mata batinnya. Harus dijamah Yesus. Ini yang dikatakan di Lukas 2 ayat 30. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat, dalam bahasa Yunani, eido itu mata batin, mata rohani. Keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu apa? Terang. Terang. Yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, itu termasuk Indonesia, bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Itu melihat, itu eido, itu mata rohani, mata batin. Jadi Simeon di tahap yang pertama tadi dia sudah datang ke bait Allah. Begitu ketemu bayi Yesus, mata batinnya bisa mengenali. Banyak orang di bait Allah pada saat itu melihat bayi Yesus, mereka tidak nyandak, mereka tidak ngerti kalau itu juru selamat. Tetapi Simeon begitu melihat bayi itu, dia minta gendong bayinya Yesus dikasih. Di situ dia tertawa di masa tuanya. Aduh Tuhan, aku bisa ketemu akhirnya. Mata batinnya bisa ngerti. Karena mata batinnya sudah terbuka lama. Dia mengerti. Ini loh, juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, sudah bisa melihat atau belum? Saya mengikuti banyak diskusi tentang agama. Hampir setahun saya dengerin orang diskusi di TikTok, saudara. Sehari bisa sejam, 2 jam, sambil kerja, sambil dengerin. Saya puter di mobil sampai istri saya marah-marah. Iki nyetir nang Surabaya Kediri kok tiap hari dengerin wong ngomel-ngomel berantem di TikTok katanya gitu. Saya nggak ikut debat, cuma dengerin aja. Mereka bantah-bantahan. Kenapa? Banyak sekali di antara mereka yang tidak bisa melihat Yesus juru selamat. Salah satu yang mereka serang adalah Yesus itu kok dibilang 100% manusia, tetapi juga dibilang 100% Tuhan, itu tidak masuk akal. Menurut mereka tidak masuk akal. Tidak bisa Pak. Sesuatu yang 100% manusia tidak mungkin 100% Tuhan sekaligus. Kalau separuh 50% bisa Pak. Tapi kalau 100% Tuhan, 100% manusia, tidak mungkin Pak. Itu di luar logika Pak. Saya karena tidak suka debat-debat yang begitu, biasanya yang baik-baik orangnya saya chat pribadi. Tak ajarin lewat chat, saudara. Tak ajarin, gini loh jawabnya. Orang-orang yang berpikir secara logika, Yesus tidak mungkin 100% Tuhan, 100% manusia, itu karena mainnya kurang jauh. Belajarnya kurang jauh. Pengetahuannya kurang banyak. Sebenarnya itu tidak perlu lagi diperbantahkan karena dunia pengetahuan sudah mengerti yang namanya cahaya itu 100% partikel, 100% gelombang. Aneh ya? Yang namanya cahaya, dia dibilang partikel boleh karena dia 100% punya sifatnya partikel. Dia dibilang gelombang juga boleh karena dia punya 100% sifatnya gelombang. Itu menggenapi Yesus itu 100% Tuhan boleh, dibilang 100% manusia juga boleh. Tapi tidak boleh dibilang salah satu ya, harus dua-duanya. Yaitu 100% Tuhan, iya, tetapi juga 100% manusia. Yaitu 100% manusia, iya, tetapi dia juga 100% Tuhan. Kenapa?
Yesus itu firman Allah, berarti perkataan Allah. Yang keluar dari mulutnya Allah itu Yesus. Firman Allah. Dari awal mula dia firman Allah. Tetapi karena turun ke dunia jadi manusia diberi nama Yesus. Tapi di surga namanya bukan Yesus. Yesus itu hanya nama kemanusiaannya ketika dia di bumi. Ketika dia kembali ke surga, dia itu firman Allah. Logos, firman dan hikmat Allah. Pikiran Allah, Yesus. Perkataan Allah, Yesus, itu logos. Dari kata logos dua punya makna. Pikiran dan perkataan Allah. Dan uniknya, kalau kita tahu cahaya itu 100% partikel, 100% gelombang, Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang loh. Terang itu bercahaya loh. Sampai dibikin Tuhan, dunia fisika mengerti cahaya itu dibikin sebagai ini loh. Kalau kamu bingung tentang Yesus, kita bikin Tuhan menciptakan yang namanya cahaya itu 100% partikel, 100% gelombang. Sudah tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Cuma orang-orang yang mainnya kurang jauh, pengetahuannya kurang jauh, baca bukunya kurang banyak, dia tidak bisa melihat itu. Pak, saya tidak ngerti ini tapi saya percaya Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, saya percaya Yesus selamat, puji Tuhan. Itu namanya Bapak Ibu Saudara dapat karunia iman. Tidak punya pengetahuan tapi bisa percaya, itu luar biasa. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, yang mata batinnya sudah terbuka. Sudah enggak ragu-ragu lagi. Pokoknya ikut Yesus, pokoknya ikut Yesus, pokoknya ikut Yesus. Ya. Jangan lagi terombang-ambingkan. Saya baru dapat kesaksian beberapa minggu yang lalu. Anak ini seorang ibu-ibu ya, tapi dia masih punya mama yang hidup yang umurnya sudah 70 tahun lebih. Dia bilang, mama saya itu dari agama sebelah, dan kami sudah berdoa sudah puluhan tahun untuk keselamatan mama. Tapi mama itu diajak ke gereja mau, diajak ke sebelah juga mau. Diajak ke tempat lain lagi, tempat ibadah lain lagi juga mau. Dia bilang kemana-mana pokoknya hatiku ayem yuk. Gitu. Ini salah, ini salah. Sudah ikut ke gereja, berbulan-bulan sudah ikut, sudah mulai ikut. Tetangga sebelah bangun rumah ibadah mereka gede. Terus yang bangun rumah ibadah mereka gede itu, datang ke si mama ini. Bu, datang ya sembayang lagi di ini. Ayo datang. Oh karena yang ngundang itu koncone dewe, semangat saudara. Semangat. Jadi pas ada acaranya mereka, dia datang saudara. Dia datang mau sembayang lagi di sana. Tuhan punya cara. Di tempat itu dompetnya hilang saudara. Dompetnya hilang. Tuhan caranya unik ya. Dompet hilang, lo langsung dia, wes kuapok aku gak gelem rene maneh, duitku hilang. Akhirnya dia tidak mau lagi ke tempat itu. Saya pikir cara Tuhan tuh lucu-lucu ya, aneh-aneh ya. Ya sampai sekarang dia imannya masih ombang-ambing. Tetapi dia sudah gak mau datang ke tempat ibadah itu karena masalah duit saudara. Jadi saya pikir-pikir aneh juga cara Tuhan ya untuk membuat orang itu kapok datang ke tempat tertentu ya. Jadi saudara, mari saudara kalau masih punya suami, istri, anak, orang tua yang masih terombang-ambing, masih ikut sana, ikut sini, doakan. Karena ini penting menyangkut surga. Menyangkut surga. Tidak ada jalan lain ke surga, hanya lewat Yesus. Hanya lewat Yesus. Yesus selain dia adalah cahaya, dia juga adalah air kehidupan. Air kehidupan yang dia berkata kepada wanita yang kawin berkali-kali, itu gambaran dia pindah-pindah agama itu. Pindah agama ini enggak puas, pindah agama ini enggak puas. Lalu Yesus berkata, kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Akulah air kehidupan. Wes enggak perlu pindah-pindah lagi, cukup ikut Yesus, ayem. Nah, air kehidupan tuh Yesus. Surga dalam bahasa Ibrani samayim. Samayim itu, mayim itu air. Jadi samayim itu surga, mayim itu air. Jadi air kehidupan Yesus, surga itu Yesus. Kalau kita mengerti ini,
Sudahlah, iman Bapak Ibu Saudara jangan pernah kendor, jangan pernah lepas ke lain. Satu-satunya adalah Yesus, bukan salah satu pilihan. Satu-satunya pilihan, Tuhan Yesus. Pasti surga sudah. Seperti penjahat di sebelah Yesus, begitu dia mati, dia mau mati, dia berkata kepada Yesus, selamatkan aku. Yesus berkata apa? Pada hari ini juga, pada saat ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Jadi begitu kita nanti mati, saat itu juga, kita tidak masuk tempat disucikan lagi, dipanas-panaskan, dibakar lagi, enggak. Saat itu juga, roh kita akan langsung ke Firdaus. Menyenangkan sekali. Kalau sudah mengerti ini, tidak ada lagi orang Kristen takut mati. Tidak ada orang Kristen takut mati. Karena itu tempat yang sangat luar biasa indah. Nah, ini prinsip yang kedua. Kita masuk ke bagian terakhir firman Tuhan. Prinsip dan problem yang ketiga. Ada orang-orang yang dia tidak buta mata batinnya. Tapi penglihatannya tertutupi oleh dunia. Tidak buta ya, tidak buta. Sudah jadi orang Kristen. Dia sudah bisa melihat Yesus Juru Selamat. Tetapi tertutupi dunia ini. Dan itu ditegur dengan keras oleh Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Tidak dingin itu bicara tidak mau kompromi terhadap dosa. Pokoknya dosa apapun aku bersikap dingin terhadap dosa. Tidak mau kompromi terhadap dosa. Atau panas itu berkobar-kobar melayani. Ke gereja siap, pelayanan siap, nolong orang siap, doa siap, memuji Tuhan semangat. Itu panas. Nah ini Laodikia nih, dia tidak dingin, tidak panas. Sama dosa masih kompromi. Pelayanan, ibadah masih ogah-ogahan. Ini orang-orang suam-suam kuku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ini sombong sekali. Aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Tegurannya keras. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya apa? Melarat rohani. Malang rohani, miskin rohani, buta rohani, dan telanjang rohani. Ini gambaran Laodikia di masa lalu dan masa sekarang. Itu di daerah negara Turki. Sudah tinggal puing-puing. Ini adalah nasib orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah tahu Yesus Juru Selamat, tapi matanya ditutupi oleh keindahan dunia. Laodikia di masa lalu tuh saudara, dia kekurangan sumber mata air. Ini gambaran rekayasa AI yang tengah ya. Itu menggambarkan mata air, karena Laodikia tidak punya sumber mata air, jadi mereka minta air dari sebelah-sebelah. Air dingin dari kota Hierapolis, kebalikannya air panas dari Hierapolis, air dingin dari kota Kolose. Ketemu di tengah-tengah. Dingin campur panas jadi ini apa? Suam-suam kuku. Gak enak. Gak enak. Air yang dingin sekali atau panas sekali itu bagus buat kesehatan. Tapi yang suam-suam kuku gak enak. Nah, itu gambaran orang Kristen yang gak jelas. Kadang panas, kadang dingin, panas, dingin, gak jelas. Laodikia itu punya pabrik tekstil terbaik di dunia pada masa itu. Dia punya wall hitam yang dari domba lokal, tetapi walaupun punya pabrik tekstil terbaik di dunia, Tuhan mengatakan mereka apa? Telanjang. Tubuh mereka pakai pakaian termahal di dunia, tapi dikatakan kamu cuma tutupi tubuhmu dengan pakaian mahal, tetapi dalamnya kamu telanjang rohani. Mereka punya industri farmasi terbaik di dunia, punya salep mata yang disebut Phrygian powder. Itu gambaran ditemukan masa lalu tuh. Ada tempat kayak apa itu. Lalu di dalamnya ada krimnya itu. Itu buat obat mata. Mereka juga punya fakultas kedokteran ya, punya sekolah kedokteran di masa itu. Terbaik di dunia. Lihat, punya salep mata terbaik di dunia, tetapi disebut Tuhan buta rohani. Ini foto
terowongan air. Tempat airnya ngalir. Jadi zaman itu enggak pakai pipa seperti sekarang ya, pakai batu. Mengalirkan air dari Hierapolis, dari Kolose di tengah-tengah. Ini gambaran orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang-orang seperti ini enggak punya damai sejahtera juga. Damai sejahteranya terombang-ambing. Tergantung berkat, tergantung kesehatan, tergantung kondisi. Kalau lagi sehat, kalau lagi senang, lagi ada duit. Tapi kalau lagi hutangnya belum lunas, sakitnya belum sembuh, stres lagi, suam-suam kuku. Nah, bicara mata batin itu saudara, batin itu menariknya dalam bahasa Ibrani, kilyah, batin itu adalah tali kekang kuda. Ini makna terdalam dari batin. Jadi bicara batin, batin kita itu sebenarnya adalah tali kekang yang mengendalikan sisi kuda liar dalam diri kita. Kuda liar yang semaunya sendiri. Sakarepku toh, urip-uripku. Aku mau pergi ke diskotik, aku mau pergi ke karaokean sama LC sampai pagi. Aku mau mabuk-mabuk, aku mau rokokan. Hidup-hidupku sendiri. Aku mau nonton drama Korea sampai pagi, hidup-hidupku sendiri. Aku mau ngapain, terserah. Itu kuda liar. Tapi kalau dia sudah, mata batinnya sudah dibenerin, mata batin itu mengendalikan. Tuhan pakai batin untuk teriak-teriak. Hei, jangan. Masa begadang terus loh, kerja. Jangan dipikirkan itu. Dosa itu sudah punya suami itu. Itu sudah punya istri itu. Batin itu bisa berteriak keras. Itu dipakai Tuhan untuk mengendalikan sisi liar dalam diri kita. Kuda liar itu dikendalikan batin. Tapi yang namanya tali kekang ini akan bertemu matahari, bertemu angin, bertemu air, bertemu debu tanah, lama-lama akan kotor. Kalau saudara naik kuda, tali kekangnya masih baru, itu mengendalikan kudanya enak. Tapi kalau kudanya, tali kekangnya ini sudah kotor, tangan kita bisa apa saudara? Merusut, licin. Mengendalikan kudanya tidak mudah, jadi sulit. Itu gambaran batin yang tertutupi oleh kotornya dunia ini. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Harus dibersihkan. Itu yang menjadi prinsip terakhir. Dikuduskan agar tidak suam-suam kuku. Ini yang dialami oleh Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang apa? Benar dan saleh. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kalau orang itu sudah punya Roh Kudus, dia akan selalu dibersihkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Ibrani 12 ayat 14. Dan kejarlah apa? Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini gambaran orang yang marah-marah sama pembantunya. Bu, kok kotor rumahnya? Kacanya ininya semua kotor. Dilap lagi. Masih kotor. Dilap lagi, masih kotor. Lama-lama pembantunya bilang, Pak Bos, yang kotor kacamatanya sampean. Oh iya ya. Dia harus bersihkan dulu. Jadi yang kotor kacamatanya dia. Jadi lihat apa-apa kayaknya kotor. Harus dibersihkan. Nah, dikuduskan itu artinya apa? Gampang-gampangannya dikuduskan itu artinya apa? Dikuduskan itu artinya dipisahkan dari sumber dosa. Gampang-gampangnya gitu. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Contohnya gini. Bapak saudara yang masih masa lalunya nakal, belum kawin nakal, sudah kawin tetap nakal. Di handphonenya itu punya nomor-nomornya konco-konco nakal zaman dulu toh. Saudara
Kalau sudah bertobat harusnya kan nomor-nomor itu dihapus. Iki gak, tetap disimpan terus. Akhirnya sama Tuhan dibikin suatu hari HP-nya kecemplung bak mandi. Mau dibawa ke WTC di servis, ke pelindes motor, kletek. Aduh, kletek. Nah, harus peka. Bapak Ibu Saudara sedang dikuduskan Tuhan, sedang dipisahkan, bukan dari dipisahkan dari handphonenya, bukan. Dipisahkan dari siapa? Dari kontak orang-orang nomornya itu loh. Jadi saudara susah payah bawa ke WTC, tolong sing penting bukan handphonenya, sing penting nomornya di jerone iku. Nah, Tuhan ngomong, justru itu sing pengen tak pisahkan dari kamu. Justru itu, kok malah mbok kejar lagi nomornya. Kalau handphone tinggal beli lagi, tapi kontaknya itu loh, ya justru itu. Kita harus sadar, iya ya, kita mau dipisahkan dari nomornya orang-orang itu. Ada lagi saya ngalami lihat orang-orang yang konseling ya, Pak saya didebak dari kantor. Dia meniti karir di perusahaan tertentu, ada yang iri hati dia didebak keluar. Saya disakiti, saya dizolimi Pak. Saya kamu ceritakanlah kisah hidupmu di sana gimana. Dia cerita-cerita. Lalu saya bilang, oh ternyata kantor itu bikin kamu dalam dosa loh. Pergaulanmu gini-gini. Jadi kamu tuh dipecat, tapi sebenarnya kamu dikuduskan sama Tuhan. Kamu sama Tuhan dipisahkan dari apa? Kantor itu. Supaya kamu enggak gaul sama orang-orang itu. Sakit kehilangan gaji. Sakit enggak enak dipecat dari perusahaan. Tapi sebenarnya membawa kebaikan. Jadi kalau saudara ngalami sesuatu yang enggak enak, jangan buru-buru protes sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang apa? Dipisahkan dari sesuatu yang membuat Bapak Ibu Saudara jatuh dalam dosa. Harus tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya ini konco kuplek dari dulu kok tiba-tiba menjauh? Oh mungkin aku kalau ketemu dia bawaannya berdosa terus. Mungkin Tuhan mau pisahkan. Karena di antara kami tidak ada yang mau niat-niat bertobat benar-benar. Jadi malah dipisahkan sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan aku kehilangan pekerjaan ini? Oh ternyata di pekerjaan ini aku dapat duit banyak. Tapi ketika dapat duit banyak aku justru jatuh dalam dosa. Sama Tuhan aku dipisahkan dari pekerjaan ini. Supaya aku kerja lain yang aku tidak jatuh dalam dosa. Jadi pikirkan banyak kemungkinan ketika Tuhan mau memisahkan engkau dari sesuatu. Itu artinya engkau sedang dikuduskan. Supaya batin kita, supaya tali kekang kuda liar kita bersih lagi. Dan suara itu bisa mengendalikan kita. Karena kok enggak? Batin yang tadinya teriak, hei jangan lakukan itu, jangan pikirkan itu. Kalau kita melawan, diam kamu batinku. Aku mau lakukan ini apa urusanmu? Diam. Kalau kita bentak-bentak, kita marahin batin kita, lama-lama batin kita suaranya akan melemah. Enggak lagi, hei diam. Jangan gitu dong. Seperti dibungkam gitu. Kenapa kamu lakukan itu? Suaranya makin pelan. Lama-lama saudara enggak hiraukan batin saudara. Suaranya makin pelan lagi. Jangan gitu dong. Kamu kok gitu. Dia masih berusaha teriak. Dia masih berusaha memberitahu kita batin kita. Tapi sudah sangat kotor dengan dunia ini. Sudah sangat kotor. Suaranya sangat pelan. Dan itu membutuhkan saudara yang dewasa rohani. Yang mau bertobat. Tapi kita gak bisa. Sampai akhirnya sama Tuhan dilukai. Mungkin kan dibikin terbaring di rumah sakit opname beberapa hari. Ada yang berminggu-minggu. Diranjang di rumah sakit, dokter bilang, wah ini bahaya penyakitnya. Baru saudara sendirian jam 2 pagi. Sunyi rumah sakitnya. Sudah lampu redup semua. Kalau di situasi yang sangat sunyi, sepi seperti itu, akhirnya suara jarum jam itu kedengaran. Tek, 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 tek. Suara anginnya AC kedengaran wer, wer, wer. Saking sepinya. Nah di saat itu loh, suara batin kita jadi kedengaran lagi. Hei, kamu bertobat dong. Jangan seperti itu.
Nah di situ baru kita bisa dengar suara batin kita lagi. Kalau sudah ngeletak di tempat tidur, sudah tidak berdaya. Mau kerja cari cuan enggak bisa. Mau ke sana sih enggak bisa. Sudah ngeletak itu. Baru di situ suara batin kita kedengaran. Baru kita nangis, Tuhan, ampuni aku. Baru kita doanya apa? Kasih ono sembuh Tuhan, supaya aku bisa bertobat. Aku janji Tuhan, janji. Obrol janji sama Tuhan, nah, sudah kayak gitu ya toh. Kok sudah ngeletak di tempat tidur rumah sakit itu, janjinya banyak itu. Lek aku sembuh Tuhan, lek aku sembuh. Kalau Tuhan kasih sembuh, bayar janjimu, bayar nasarmu. Jangan sampai Tuhan bilang, kamu sudah doa yang ke-300 kali janji ini, saiki gak wis ketemu aku di surga aja ya. Kalau memang saat itu tiba, saudara jawabnya harus dengan tulus hati. Tuhan, ya sudah. Kalau Tuhan memang bawa aku pulang ke surga, aku siap. Sudah Tuhan, ya sudah, gak apa-apa. Bilang aja gitu, gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Rela aku, sudah, terserah Tuhan. Tapi Tuhan, di ujung nafasku ini, aku mau berkata, ampuni aku. Aku sekarang melihat, aku menyesali dosa-dosaku. Kalau aku, Tuhan mau bawa pulang, sudah Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau boleh, sekali ini terakhir Tuhan, aku mau benar-benar berubah. Kalau sudah seperti itu saudara, Tuhan kasih hidup lagi. Waduh, kalau saudara masih balik lagi ke dulu, kebawacut tenan saudara ya. Kebawacut ya. Kebawacut saudara. Jadi jangan pernah main-main dengan janji kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ini firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bisa melihat Yesus dan mendapatkan damai sejahtera yang asli. Problem pertama, ada orang yang mengejar damai yang palsu dari dunia. Healing, shopping, seks. Pesta. Palsu itu. Harus kejar Tuhan. Yang kedua, buta mata batinnya. Tidak bisa lihat satu-satunya jalan itu Yesus. Minta dicelikan oleh Yesus. Ketiga, tidak buta, tetapi mata batinnya tertutup oleh dunia. Saya undang pemain musik, singer. Silakan. Harus minta dikuduskan, dibersihkan lagi. Karena batin kita itu tali kekang yang harus selalu dibersihkan. Minta dipisahkan dari dosa kita. Supaya pandangan kita jelas melihat kepada Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Mengenalmu ya. Jadi ini kesimpulan, Bapak Saudara mau foto boleh, nanti minta di multimedia juga boleh. Kunci A mungkin ya. Apa? Kunci apa biasanya? Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita melihat Tuhan. Bila ku buka mataku, melihat wajah Yesus,
Katakan aku kagum padamu Tuhan. Aku lihat hidupku dan karya tanganku. Tuhan Engkau baik sekali. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Jemaat saja katakan. Dan ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk sekali lagi jemaat saja menyisi Tuhan. Dan ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari pakai beberapa menit untuk merenungkan kehidupan saudara. Apakah saudara sudah memiliki damai sejahtera yang asli? Di saat masalah silih berganti, aku tetap tinggal tenang di hadirat Tuhan. Ataukah saudara mudah sumpek, mudah stres, mudah marah ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saudara? Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan. Berilah jemaat Tuhan kesempatan yang baru Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit. Pulihkan ekonomi jemaat-Mu. Hubungan suami istri yang retak Tuhan pulihkan. Orang tua dengan anak Tuhan pulihkan. Berikan kesempatan yang baru Tuhan. Ingatkan mereka ya Roh Kudus, untuk tidak mengejar berkat, tetapi mengejar yang memberikan berkat. Mengejar Engkau Tuhan Yesus. Agar mereka mengalami damai sejahtera yang asli. Yang tidak tergantung kondisi situasi. Agar mereka bisa tidur nyenyak setiap malam. Bisa makan enak, betapa sederhananya pun makanan mereka. Bisa mereka nikmati dengan rasa syukur. Bahkan mereka bisa menabur. Mereka bisa memberi, bahkan di saat berkekurangan, mereka bisa berbagi bagi orang lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
kasih buat firman. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Ya, sebentar kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah dipuaskan dengan firman-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami memberi dengan kerelaan hati kami, dan persembahan ini guna untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Kita naikkan pujian, yaitu tak syukuri uripku ing astane Gusti. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring pangriburan. Ayam tentrem sak kabeh panguripan. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring pangriburan. Ayam tentrem sak kabeh panguripan. Haleluya. Amin. Tresno seladinyo. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep. Kesanglangan Gusti Yesus kang paringi. Haleluya. Gusti Yesus, amin. Amin. Haleluya. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep. Kesanglangan Gusti Yesus kang paringi. Kesanglangan Gusti Yesus kang paringi. Kesanglangan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu percaya gesang langgeng Gusti Yesus yang mengasihi. Amin. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati yang dengan berkelimpahan. Sebentar kita akan mendengarkan warta berita mulia. Shalom, Jemaat GPPS Anugerah Mulia yang diberkati Tuhan. Kami akan menyampaikan jadwal kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Kebaktian umum diadakan 2 kali ibadah pada hari Minggu pukul 9 pagi dan pada hari Senin pada pukul 15.30 sore. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengajak keluarga, sahabat, dan teman untuk dapat beribadah dan bertumbuh bersama di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 10 hingga 12 siang diadakan ibadah doa puasa. Mari kita bersatu hati bersyafaat bagi gereja, jemaat, keluarga, dan bangsa negara. Buat teman-teman yang sedang di jenjang SMP, SMA, atau sedang berkuliah, yuk bergabung bersama kami di Youth Excellence Spirit Muria. Ibadah kaum remaja setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Kami tunggu kehadiranmu. See you and God bless you. Halo teman-teman, nama saya Kevin. Ayo ikut aku ke sekolah minggu GPPS Muria. Gak usah menghormati mulainya jam 11. Aku tunggu ya setiap hari Minggu jam 11. Dadah teman-teman.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan syukur atau persepuluhan, bisa dimasukkan di kotak yang telah disediakan atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang memerlukan permohonan doa, bisa disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani absensi untuk ditindaklanjuti. Untuk keadaan darurat, Anda bisa menghubungi Pastor Paulus di WhatsApp 081 357 555 884 atau dengan menghubungi Pendeta Muda Magdalena Lely di WhatsApp 081 287 957 640. Demikian jadwal kegiatan yang diadakan oleh GPPS Anugerah Muria. Mari kita bertumbuh bersama di gereja kita dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Dengan menerima keselamatan itu, kita harus berbagi kasih Kristus kepada sesama. Tuhan itu berbuat baik kepada kita dulu, itulah yang mendorong kita untuk menaati Dia. Kebaikan Allah mendahului ketaatan kita. Jangan dibalik. Ya, itu tadi warta sepekan dan pengumuman untuk Natal minggu depan. Terima kasih Pastor Roni Paul yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kita pencerahan yang baru lagi. Untuk besok hari Senin tanggal 9 Desember kita akan dilayani oleh Evangelis Haryono Wong dari Surabaya, dan minggu depan kita akan merayakan Natal. Kita mempersiapkan hati supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tetap berdoa untuk Ibu Siohwa, Ibu Erla, Ibu Sudarti, dan pemulihan anak Matthew Rafael yang perlu pemulihan. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Bu Shanti ada yang perlu disampaikan? Oh, nanti aja. Ya. Oh ya, persembahan Natal. Halaman 2. Tanggal 1 November Bu Yoke 1 juta, tanggal 2 November NN 100.000, Ibu Sian Ing 500.000, NN 200.000, Ibu Ita Jakarta 1 juta, Bu Yeni 1 juta, Ibu Agustina Lianawati 400.000, Ibu Kwesiang 800.000, NN 500.000, NN 2 juta, Yoel Vania 500.000, Ibu Elizabeth Lim 1 juta, Ibu Deborah 100.000, Ibu Suarsi 200.000, NN 200.000, NN 300.000, NN 500.000, Ibu Sri Penny 250.000, Bapak Danang Kurniawan 100.000, Ibu Toha 500.000, ITH 3.450.3456789 daripada repot, daripada keplejo ya. NN 2 juta, NN 3 juta, NN 200.000, total persembahan 24.506.789. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kita banyak jemaat namanya kembar Pak, NN. Ya. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan, mari kita akhiri ibadah kita. Sebelum semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian Maka Jiwaku. Maka jiwaku
kami akan ucapkan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik pada kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat mendengarkan pengajaran dari kebenaran firman Tuhan. Bila kami boleh memiliki iman yang lebih lagi kepadamu, dan iman kami itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh hal apapun. Biarlah mata kami yang sudah melihat keselamatan terus senantiasa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Terus Tuhan memberkati, terus Tuhan berkarya melalui hamba-Mu, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dimanapun hamba-Mu melayani, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa juga boleh melihat keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kebaktian dan perayaan Natal yang akan kami adakan minggu depan, tanggal 15 dan 16 Desember. Kiranya Tuhan memberkati acara ini Tuhan, biarlah kami boleh merayakan Natal ini dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah lahir buat kami, bahkan Tuhan sudah mati bagi kami. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan di hari Natal ini. Biarlah Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, Tuhan memberikan pengurapan dan kuasa-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui ibadah Natal kami ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Lindawati yang baru berobat di Pineng dan masih menjalankan proses pemulihan. Biarlah Tuhan kiranya dari tempat ini kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bertindak, kami mengalirkan kuasa kesembuhan ilahi sehingga pemulihan yang sempurna Tuhan kerjakan melalui kehidupan Ibu Lindawati, sehingga hamba-Mu ini boleh semakin kuat dalam melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih, kami juga menyerahkan Ibu Siowa, Ibu Erlawati, Ibu Sudarti, dan Matthew Rafael yang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan terus kerjakan pemulihan dengan sempurna, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, dan mereka boleh kembali beraktivitas dan beribadah bersama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat yang terbaik yang dari Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesesakan mereka, baik pergumulan dalam sakit penyakit, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dan dalam pelayanannya, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan waktu yang terbaik untuk menolong kami, melepaskan kami dari segala sesuatu, sehingga kami boleh juga merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan taruh iman dan pengharapan di hati setiap kami, agar kami terus berjalan di jalan Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar semakin mengenal Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara yang Tuhan berikan kepada kami di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan mengaruniakan damai sejahtera-Mu, Tuhan memberikan keamanan di bangsa ini, Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan pada para pemimpin bangsa dan petugas pejabat-pejabat yang menjalankan pemerintahan. Biarlah Tuhan terus mengaruniakan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Sebelum kami melangkah pulang, kami mau mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Pak Roni. Bapak Ibu Saudara, pulanglah, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi-Mu.
Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberikan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menjadi penolongmu di saat engkau bingung tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Roh Kuduslah yang akan mengajarkannya kepadamu. Diberikan persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.